Semua orang di foto ini hidup kecuali satu, dan anehnya justru wajah itulah yang terlihat paling jelas. Bayangkan ini, sebuah foto resmi militer. Puluhan prajurit berdiri rapi, seragam lengkap, wajah serius. Semua terlihat normal, sampai seseorang menyadari satu hal. Ada satu wajah di sana yang seharusnya tidak mungkin ada. Karena pria itu secara resmi sudah meninggal. Dan yang lebih mengganggu, semua orang di foto mengenali wajah tersebut. Namanya Freddie Jackson. Ini bukan cerita horor, ini arsip resmi militer Inggris. Tonton sampai akhir, karena semakin jauh kita masuk, semakin tipis batas antara kebetulan dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Foto ini diambil pada tahun 1919, sebuah foto skuadron Royal Air Force. Puluhan personel berdiri berjejer rapi. Ini bukan foto santai, bukan dokumentasi pribadi, ini adalah foto resmi. Pada saat itu, setiap foto militer memiliki fungsi arsip. Tidak dibuat sembarangan, tidak diedit, tidak direkayasa. Selama bertahun-tahun, foto ini tersimpan seperti foto lainnya, tidak ada yang menganggapnya aneh. Sampai suatu hari, seseorang benar-benar memperhatikannya. Di barisan belakang foto itu, sekitar bagian tengah, terlihat satu wajah. Wajah seorang pria menghadap kamera, ekspresinya tenang, dan yang paling penting, bukan wajah asing. Dan beberapa orang langsung menyebut satu nama, Freddie Jackson. Freddie Jackson bukan pilot, ia adalah mekanik pesawat, orang yang bekerja di balik layar, jarang difoto, jarang dikenal publik, namun sangat dikenal oleh rekan-rekannya. Ia bertugas memastikan pesawat siap digunakan, mesin berfungsi, baling-baling aman, pekerjaan yang kelihatan sepele, namun sangat beresiko. Kematian Freddie Jackson bukan rumor, ini tercatat resmi, tanggal jelas, dan penyebab jelas. Ia meninggal akibat kecelakaan kerja. Tidak ada perdebatan tentang itu. Semua orang di skuadron tahu ia dimakamkan, upacara dilakukan, dan bagi semua orang, cerita Freddie selesai di sana. Namun untuk memahami kenapa kasus ini terus dibicarakan, kita perlu berhenti sejenak dan melihat bagaimana Freddie Jackson meninggal. Freddie Jackson adalah mekanik darat. Tugasnya memastikan mesin pesawat siap digunakan, aman, dan berfungsi sempurna. Pada masa itu, standar keselamatan belum seperti sekarang. Banyak pemeriksaan dilakukan manual, dekat dengan mesin, dekat dengan baling-baling. Hari itu, mesin pesawat sedang dipersiapkan. Mesin masih aktif, baling-baling masih berputar. Entah karena salah komunikasi atau prosedur yang terlewat, Freddie berada terlalu dekat dengan baling-baling yang masih hidup. Benturannya terjadi sangat cepat. Tidak ada waktu untuk menghindar. Rekan-rekannya bahkan tidak langsung menyadari apa yang baru saja terjadi. Freddie meninggal di tempat. Ia dimakamkan dengan layak, dihormati sebagai rekan kerja, lalu dianggap selesai. Dan justru karena semuanya terlihat selesai, kehadiran wajahnya di foto menjadi semakin sulit dijelaskan. 2 hari setelah pemakaman, skuadron ini berkumpul untuk satu hal sederhana, foto resmi. Tidak ada agenda khusus, tidak ada ritual, semua berdiri sesuai posisi. Foto dicetak, disimpan, baru bertahun-tahun kemudian, seseorang memperhatikannya lebih saksama, dan mereka menyadari satu hal, ada wajah Freddie Jackson berdiri di barisan belakang. Jelas, tidak tertutup, seolah-olah ia memang hadir di sana. Padahal, semua orang tahu, Freddie sudah meninggal. Hal yang menarik bukan hanya karena foto itu sendiri, melainkan reaksi orang-orang di dalamnya. Mereka tidak panik, tidak berteriak. Mereka hanya berkata satu hal, itu Freddie, bukan mirip, bukan seperti Freddie Jackson. Itu adalah wajah yang mereka kenal setiap hari. Tentu saja, berbagai penjelasan rasional muncul, mulai dari ilusi visual, bayangan, hingga kualitas foto lama. Namun, semuanya memiliki satu masalah besar. Wajah itu terlalu jelas, terlalu dikenal. Freddie Jackson tidak pernah berniat menjadi legenda. Ia hanya melakukan pekerjaannya. Namun satu foto membuat namanya terus disebut lebih dari 1 abad kemudian. Apakah ini kebetulan, kesalahan visual, atau sesuatu yang belum bisa kita jelaskan? Keputusannya aku serahkan pada kamu. Karena foto ini masih ada dan wajah itu masih menatap kamera.